Setelah ku cari-cari, ternyata wanita yang mengenakan gaun putih ku temui. Dia sepertinya Aurel. Dari kejauhan perawakannya memperlihatkan bahwa itu adalah ciri-ciri seorang Aurel. Sedang apa dia? Hatiku berbisik saat melihat dia sedang termenung sendiri di pinggir danau, duduk di kursi pendek yang terbuat dari kayu, atau entah itu adalah sebuah batu artifisial yang sengaja dibuat. Aku tak tahu. Dia tidak nampak sedang disekap atau diculik orang. Dia cukup santai sambil terus melemparkan batu kerikil ke danau. Percikan airnya makin terdengar karena langkah kaki ini kudorong makin mendekatinya. Dia melamun. Aneh, ada apa? Celuk, celuk. Suara kerikil menembus permukaan air danau. Tatapan anak itu kosong. Dia tidak takut kesambet. Apa ada makhluk yang sengaja mendorongnya datang ke tempat ini? Ada batu artifisial yang sama berupa bulatan untuk diduduki. Ada beberapa lagi di sampingnya. Sebelumnya aku memungut kerikil beberapa dan duduk di samping wanita yang nampak sedang ada masalah itu. Nih, stok kerikil. Aku memperlihatkan beberapa batu kerikil padanya. Ia langsung kaget dan menoleh. Ferry? Natranya menatap tajam diriku. Kami saling mengunci pandangan. Dia yang memakai gaun putih sederhana, juga dengan balutan make up sederhana, baru kali ini kulihat. Sebelumnya dia selalu saja memakai kostum setelan kantor, celana dan jas formal. Parasnya ayu dengan hair stylist yang rapi dan membuat dirinya makin... Ferry, dia masih kaget. Kamu ngapain, Rel? Dicari malah di sini. Aku pikir kamu diculik orang. Kini gantian aku yang melemparkan kerikil ke danau. Kami tak lagi saling memandang. Kok kesini? Ngapain? Tanyanya heran. Cari kamu lah. Biatun tadi telepon dan nanyain kamu saat aku sudah sampai di resepsi pernikahan Irlan. Katanya kamu udah berangkat dari 40 menit yang lalu. Ku toleh dirinya. Tapi kini dia malah menampakkan wajah sendu. Netranya kembali menatap ujung danau dan meraih kembali kerikil untuk ia lempar. Kamu udah balik dari kondangan? Tanyanya lesu. Aneh. Belum pamit sih. Aku bermaksud tunggu kamu di luar. Aku telepon malah di reject. Kamu kenapa sih, Rel? Selidiku. Aurel malah diam. Hanya helaan nafas panjang berkali-kali yang ia perlihatkan. Tahu aku di sini, ucapnya lagi. Dari mbak aplikasi, ku lempar satu kerikil ke danau. Celup, kok nyari? Khawatir. Anak ini banyak bertanya sekali. Bukan, Biatun yang khawatir. Ya sudah, aku cari kamu saja. Ku jawab santai. Oh, kedua alisnya nampak meninggi saat bilang oh seperti barusan. Bukannya mau ke pernikahan Irlan, kok belok ke sini? Tanyaku menyelidik. Dia malah diam. Lagi, hanya helaan nafas yang ku dengar. Apa Aurel? Kamu... Oh, pasti kamu cemburu sama sekretaris tampan kamu itu kan? Hayo, ngaku. Aku menggodanya. Dia menolehku. Enggak. Lalu kenapa ada di sini? Kayak orang depresi. Lagi cari angin saja. Dia terus mengelak. Kalau dilihat-lihat dari cara dia bicara, sepertinya benar. Aurel ada rasa pada sekretarisnya. Aku merasa ada hal aneh pada ucapannya. Jadi dia menyukai Irlan. Pantas saja. Dia tampan, baik pula. Kedua alisku meninggi. Jangan bohong. Gelagat kamu itu kayak seseorang yang tidak bisa menghadiri pernikahan mantan. Aku terus membuatnya bicara. Apa kalian memang pernah dekat? Dia masih diam. Enggak. Hanya itu saja jawabannya. Daripada banyak bicara, lebih baik aku diam saja. Mungkin itu yang dia inginkan. Dan sepertinya dia memang ada masalah dengan pernikahan Irlan. Aneh. Kami terdiam, hanya terus melempar kerikil-kerikil ke dalam danau. Kok kamu mau datang ke danau angker ini, Rel? Aku kembali angkat bicara, berganti tema. Angker? Enggak. Dia menoleh dengan heran. Dia bilang enggak, tapi dari netranya memperlihatkan kalau dia tak tahu apapun.
Sekilas ku pandang dia. Iya, ini sudah menjadi gosip lama sih. Wanita kayak kamu gak bakal ngerti. Seharian di mall, di kantor, gak sempet dengar cerita rakyat. Asal muasal danau ini. Dengan santai aku menjelaskan. Padahal aku juga tak tahu danau ini angker atau tidak. Hitung-hitung menghiburnya saja. Siapa tahu nanti dia bisa cerita. Ada masalah apa? Atau teringat pernikahannya dengan Andri. Ngaco. Danau ini meskipun jauh dan diriui pohon-pohon besar, ini nggak angker. Dari tadi aku duduk sendiri gak ada apa-apa. Dia angkat bicara dengan santai. Ya, aku sih gak terlalu percaya juga, Rel. Mungkin iya sih, ini danau gak angker. Cuma cerita saja. Mungkin juga beberapa orang yang telah mengalami itu juga bohong. Cuma cerita belaka. Kedua alisku meninggi. Nampaknya anak manja di sampingku tak percaya tapi penasaran. Kamu jangan aneh-aneh deh, Fer. Jangan bawa-bawa angker. Memangnya kamu dengar cerita dari siapa? Katanya jangan aneh-aneh. Tapi dia malah bertanya, aneh, memangnya kamu dengar dari mana? Tanyanya lagi. Dia pasti penasaran. Sedikit ngibul boleh kali ya? Dengar dari orang lain lah. Aku juga pertama kalinya ke sini. Pantas saja danau ini sepi ya, Rel. Ternyata memang mungkin kebanyakan dari mereka merasa ketakutan. Kedua bahuku angkat sedetik. Ah, tukang ngibul. Dia nampak tak percaya, tapi kini pandangannya tak fokus, malah menatap ke sana kemari. Apalagi pada riuan pohon beringin di samping kami. Nah, konon katanya di riuan pohon beringin itu tuh ada. Belum juga selesai bicara, dia malah seperti ketakutan. Sudah, gak usah dibahas. Bulu kuduk aku menjadi merinding tahu. Dasar anak manja. Takut juga dengan cerita bohongan. Loh, kamu katanya gak percaya. Memang beneran Ia kembali mencegah indera pengecap ini untuk bicara. Sudah. Kan kalau melihat ke sana sambil bayangin film horor, jadi ke bawah suasana. Sudah, jangan diterusin. Dia makin ketakutan. Tangan yang tadinya melempar-lempar kerikil kini malah disilang di bawah dada sambil elus-elus lengannya. Ya sudah, aku pergi ya, Rel. Aku berdiri. Mau kemana? Ia nampak sedikit ketakutan, tapi sok jual mahal. Saat Aurel memperhatikan setiap sudut lingkup danau, aku meraih batu lumayan besar yang kebetulan ada di belakangku. Usil. Ku lempar batu itu ke sudut pohon beringin. Dan kebetulan di sana ada sebuah kaleng. Hingga lemparan batuku mengenai kaleng. Prang! Aurel tiba-tiba menjerit dan meraih lengan kananku. Refleks setelah mendengar suara. Aku terkekeh. Niat membuatnya ketakutan jadi berhasil. Suara apa itu? Dia masih memegangi lenganku. Kepalanya ia sembunyikan sambil memejamkan mata. Gak tahu. Awas, Rel. Aku mau pergi saja. Takut. Sengaja aku lepaskan genggaman tangannya yang malah makin erat. Aku berniat kabur. Jangan. Kamu jangan tinggalin aku, Fer. Dia masih menyembunyikan pandangannya di lengan kananku. Hati ini terkekeh. Dasar penakut. Sok pergi sendiri. Maaf, Rel, aku takut. Aku akan pergi. Ku lepas pegangannya. Dia masih ketakutan dan kaget. Aku berlari. Dia mengikut dengan panik. Ferry! Dia mengejarku. Sambil berlari aku tertawa melihat ekspresinya tadi. Ferry, jangan tinggalin. Dia masih mengejarku dengan nada ketakutan. Ku toleh dia balik. Sepertinya heels yang ia pakai dilepas supaya larinya cepat. Aku sangat terhibur melihat ekspresinya. Dasar. Sampai di dekat mobil, aku berpura-pura ngos-ngosan karena jarak dari pinggir danau tadi ke mobil lumayan jauh. Dia sudah sampai dan ngos-ngosan pula. Telapak tangannya menempel di dada mengatur nafas beberapa kali. Wajahnya berkeringat. Kasihan juga. Namun aku tak sanggup menahan tawa ini. Aku tertawa kecil sambil ngos-ngosan. Loh, kok ketawa? Aurel heran. Lucu, lihat Cinderella lari terbirit-birit. Aku terkekeh-kekeh. Oh, pasti tadi kamu ngarang ya, Fer. Dia mendekat. Raut wajahnya kesal dan marah melihatku. Kamu keterlaluan. Dia menimbukiku dengan heels miliknya.
Aku masih terkekeh. Beneran, aku gak bohong. Kamu ini keterlaluan. Gimana kalau aku jantungan? Hah? Lengan ini ditimpuki kembali. Sakit, Rel. Aku merintih kesakitan. Dasar tukang kibul, ketusnya. Aku gak ngibul. Memang danau ini angker, Rel. Diem gak? Dia timpuki kembali lengan ini. Sakit, Rel. Aku terus menghentikan kelakuannya. Tapi dia terus saja tak mau kalah. Udah. Dia pun berhenti. Dengan ketusnya ia lipat kembali kedua lengan. Bibirnya mengerucut dengan wajah memerah. Jangan manyun, makin jelek, ejekku. Biarin, ketusnya lagi. Kamu inget sama Andri ya? Inget nikahan kalian. Makanya kamu galau gak mau datang ke pesta Irland. Dia masih diam dengan ketusnya. Bukan, jangan sok tahu. Jawabnya dengan ketus. Bohong, ejekku lagi. Kurai 2 buah kaleng minuman dari dalam mobil. 1 ku berikan padanya. Nih, gak mau. Dia masih ketus. Ambil, minum dulu. Nanti biar bisa benerin lipstik yang belepotan. Sama maskara juga. Belepotan? Dia kaget. Apa? Aku mengangguk dengan 2 alis meninggi. Lalu Aurel dengan cepat meraih minuman yang sudah ku buka. Seperti ingin mencari kaca. Namun ku halangi. Kaleng berisi minuman ku teguk setengahnya. Lumayan, pelepas dahaga. Ayo minum, suruhku. Lipstik aku belepotan, tanyanya. Bagian yang dipakaikan gincu itu ia tutup dengan telapak tangan seperti malu. Tuh, ada cermin. Aku menyuruhnya bercermin. Dengan terburu-buru Aurel bercermin di kaca spion mobilku. Aku terkekeh, lalu kembali meneguk minuman sambil bersandar di bagasi mobil. Kulihat Aurel nampak celingat-celinguk memperhatikan wajahnya. Mana? Kata kamu lipstik aku belepotan. Tanyanya kaget. Aku diam. Ih, dasar tukang bohong. Make upku baik-baik saja. Usil, dia menjewer kupingku dengan keras. Aduh, sakit, Rel. Aku merintih. Ia hempaskan. Gitu aja sakit. Dia cemberut lagi. Kamu masih cantik kok, gak belepotan. Santai saja. Dengan santai aku berkata. Dia kaget. Hah? Kami saling bertatapan. Iya, masih cantik. Gak belepotan sama sekali. Ia menarik nafas panjang lalu mengerucutkan bibir kembali. Jangan manyun, mau dibilang makin cantik. Bibirnya yang mengerucut tiba-tiba memudar dan tersenyum. Namun ditahan. Cie, ejekku sambil kembali meneguk minuman. Ih, apaan sih? Dia kini tertawa sambil kembali menjewer kupingku yang sebelah lagi. Sakit tahu. Kini Aurel diam sambil menahan senyuman. Duduk yuk, ajakku. Di mana? Tanyanya. Di sana. Aku menunjuk. Kebetulan ada kursi besi bercat putih di samping jalan diriwi oleh pohon perdu cempaka. Ayo, aku mengajaknya duduk. Dia pun dengan susah payah mengikut. Kamu kenapa sih, Rel? Mungkin dia sudah lebih tenang. Aurel duduk di sebelahku. Kepalanya tiba-tiba menunduk. Aku... Dia tak melanjutkan. Sepertinya Aurel sedih. Teringat Andri. Aku menebak. Namun kepalanya menggeleng-geleng. Maksudnya bukan. Lalu dia masih diam. Minum dulu. Aku menyuruhnya meminum minuman kemasan kaleng yang masih ia pegangi. Namun masih tak ia minum. Tangannya erat menggenggam kaleng minuman tersebut. Ayo minum. Kembali aku menyuruhnya. Mau aku yang minumkan? Dia menoleh. Gak usah. Dia ketus. Dan akhirnya Aurel pun meneguk minuman itu. Kepala ini menggeleng-geleng dengan tarikan ujung bibir ke samping. Jadi, kenapa? Aku kembali bertanya. Aurel menghela nafas. Kamu tahu gak, Fer? Sebelum Irland putuskan menikah dan resign dari kantor, dia bilang dia sejak lama suka sama aku. Tapi dia sekarang harus menikah dengan wanita yang selama ini mengurus ibunya sewaktu sakit. Aku lumayan kaget. Kedua alisku bertaut. Beneran? Aurel mengangguk. Aku juga punya rasa yang sama sejak awal. Bahkan sebelum aku menikah dengan Mas Andri. Setelah menikah perasaan itu hilang. Setelah bercerai, rasa itu seperti muncul lagi. Tapi aku tak hiraukan.
Aku menjadi pendengar setia. Tapi waktu dia bilang dia mencintaiku, dan dia juga bilang cinta itu tak harus memiliki, hati ini sakit sekali. Apalagi dia memutuskan untuk memenuhi keinginan ibu menikah dengan wanita itu yang usianya agak lebih tua darinya. Aku kan kepikiran, Fer. Sepertinya air mata Aurel membendung. Jadi kamu cemburu? Ini bukan cemburu, tapi lebih ke kenapa Irlan bilang cinta kalau mau menikah dengan orang lain. Aku ini memangnya apa? Jawabnya. Aku bergerak mengambil tisu ke mobil. Dia masih duduk sambil meneteskan air mata yang berkali-kali diusap namun muncul kembali. Ku sodorkan beberapa helai tisu padanya. Diraihnya tisu itu olehnya. Lalu aku duduk kembali. Kenapa kalian gak jadian? Kamu kan sudah bukan lagi statusnya sebagai istri orang. Aku sebenarnya biasa saja, Fer. Dan setelah dia utarakan cintanya dengan serius, aku baru kepikiran dan baru merasa kalau aku juga suka padanya. Tapi semuanya tak ada arti. Irlan sudah menikah. Dan kenapa aku tidak datang? Ya, supaya aku gak melihat dia, supaya aku gak terbayang dia terus. Oh, ternyata seperti itu alasannya. Dasar si Aurel. Irlan itu sudah menjadi milik orang, Rel. Janur kuning sudah melengkung. Gak bisa kamu luruskan lagi. Aku terkekeh kecil. Ih, dia memukul lenganku dengan kepalan tangannya. Ya mau gimana lagi? Gak usah baper, gak baik. Dia itu udah menjadi milik orang. Jadi dia dijodohkan. Aku baru tahu. Aurel pun mengangguk. Pantas saja istrinya memang sudah agak dewasa. Usianya seperti di atas Irlan. Kembali Aurel mengangguk. Galau kedua kalinya ya. Entah kenapa ini beda seperti aku diselingkuhi oleh Mas Andri, Fer. Ini rasanya beda sekali. Apalagi tatapan Irlan saat itu terus saja terbayang. Selama ini dia tidak banyak bicara. Dia diam. Makanya saat ia bilang cinta, aku kaget setengah mati. Lalu dia putuskan untuk resign karena akan menikah. Katanya kalau tidak resign, ia takut tak bisa cinta pada istrinya. Kami terdiam. Kenapa hati ini mudah sekali terjerumus ya, Fer? Ujarnya sendu. Dia serius sekali. Aku gak tahu gimana cara hilangin rasa ini. Dia kembali bicara. Lalu minuman di tangannya kembali diteguk sedikit. Kini Aurel melamun. Kamu mau ikut aku? Dia kaget. Hah, ikut? Aku mengangguk. Kemana? Dia penasaran. Ayo ikut saja. Kamu bawa mobil kamu sendiri ya. Kalau ditinggal nanti ada yang nyuri. Sayang kan, ujarku. Dia makin heran. Mau kemana? Tanyanya lagi. Ikut saja. Ayo. Memangnya gak takut di sini? Angker. Kembali aku menggodanya sambil mengenyahkan tubuh dari kursi. Ferry, ia menggeram. Ikuti mobilku. Aku meninggalkan dirinya dan sepertinya dia mengikutiku. Bersambung.